Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad ibn Idris bin Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn Al-Saib ibn Ubaid ibn Abde Yazid ibn Hashim ibn Abde Al-Muttalib ibn Abde Manaf. Imam Syafi'i juga seorang sastrawan dan penyair besar yang disegani hingga saat ini. Tak meragukan lagi jika kata-katanya menjadi panutan banyak orang. Karena pandai membuat syair-syair kata atau kata-kata kutipan bijak, menjadikan Imam Syafi'i sosok guru yang mampu memberikan motivasi dan renungan dalam menjalani kehidupan. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung kebodohan yang menyakitkan. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Tuhan. Jika dia meninggalkan Tuhan sendiri, apalagi kamu. Barang siapa yang menginginkan husnul khatimah, hendaklah dia selalu mengagetkan kebaikan dengan manusia. Salat di waktu tahajud itu seperti anak panah yang tepat sasaran. Ilmu bukan tradisi tapi kemaslahatan. Siapakah nasihatmu secara sembunyi-sembunyi dan dia benar-benar menasihatimu? Siapa aku nasihatmu di antara hadirin, dia benar-benar membencimu. Berapa banyak manusia yang masih hidup dalam terabaikan, padahal kafannya sedang ditenun. Keridaan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka, maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu dan berpegang teguhlah dengannya. Jika kau tak bisa tepat berbuat baik kepada orang yang bertakwa, maka berbuat baiklah kepada orang yang takut dosa. Cukuplah engkau bagiku, dan cukuplah engkau bagi hatiku. Jika aku memiliki keagungan, sesungguhnya itu berasal dari keagunganmu. Orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang. Maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat yang sunyi, maka ia telah melakukan perbaikan pada dirinya, dan siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat keramaian, sesungguhnya ia membuka aib dan mengkhianatinya. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Carilah bantuan dalam berbicara dengan keheningan dan dalam penalaran dengan refleksi. Ikutilah sunnah dan jangan melihat ke samping pada perkataan orang lain. Orang bodoh adalah orang yang berdebat dengan orang bodoh. Selalu benci yang salah, tapi jangan benci yang salah. Benci dosa dengan segenap hatimu, tetapi ampunilah dan kasihanilah orang yang berdosa. Mengkritik pidato, tapi menghormati pembicara. Tugas kita adalah memusnahkan penyakit, bukan pasiennya. Harta tetap tertinggal di bumi, sedangkan ibadah menemanimu ke dalam kubur. Tidakkah kamu melihat bahwa singa itu pendiam namun ditakuti, sedangkan anjing menggonggong terus-menerus dan dihina? Menasehati saudaramu secara pribadi adalah menasihatinya dan memperbaikinya. Tetapi menegurnya di depan umum berarti mempermalukan dan mempermalukannya. Tingkatkan ibadah sebelum tanggung jawabmu bertambah. Maka Anda tidak akan punya waktu untuk beribadah sebanyak itu. Ilmu tidak diukur dari seberapa banyak yang dihafal, tetapi seberapa banyak yang diamalkan. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang tak memiliki mengaku-ngaku memilikinya dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Jika orang bodoh berbicara, janganlah kamu membalasnya, karena lebih baik daripada menjawab kepadanya, adalah diam, dan jika kamu berbicara dengannya, kamu telah membantunya, dan jika kamu meninggalkannya tanpa jawaban, dalam kesedihan yang luar biasa, dia mati. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu.
Pekerjaan terberat itu ada 3, sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa di kala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5, perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, menunaikan amanah. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Sebesar-besar aib keburukan, adalah kamu mengira keburukan orang lain sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Kebaikan itu ada di 5 perkara, kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Perbanyakkan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci, karena engkau tidak dapat menghindar dari hal tersebut, maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Orang paling tertipu adalah yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan pujian orang yang tidak mengenalnya. Bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur dan melemahkan semangat ibadah. Jagalah lidahmu wahai manusia, jangan sampai ia mematukmu karena ia adalah ular. Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang dengan tujuan agar dirinya mendengar apa yang salah, atau untuk mempermalukan dirinya dan menang berdebat atas dirinya. Setiap kali diriku menghadapi lawan dalam debat, aku hanya berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah dia agar kebenaran dapat mengalir dari hati dan lidahnya, dan semoga kebenaran ada di pihakku, semoga dirinya mungkin dapat mengikutiku. Tetapi apabila kebenaran ada di sisinya, maka aku mungkin akan mengikutinya." Takabur, sombong, adalah akhlak tercela. Ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga akan hilang dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Kesabaran merupakan akhlak mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang jahil, bodoh karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang angkasa pun serasa sempit. Mintalah bantuan kepada diam jika ingin bicara, mintalah bantuan kepada nalar jika ingin mengambil keputusan. Adalah bencana saat kau mencintai orang yang tidak mencintaimu. Kau bersikeras menemuinya terus-menerus tanpa jeda, sementara ia berpaling. Semoga Allah menguatkan kekuatanmu dan melemahkan kelemahanmu.
Hatiku merasa lega mengetahui bahwa apa yang telah ditakdirkan untukku tidak akan pernah luput dariku, dan apa yang telah luput dariku berarti memang tidak pernah ditakdirkan untukku. Cukuplah engkau bagiku, dan cukuplah engkau bagi hatiku. Jika aku memiliki keagungan, sesungguhnya itu berasal dari keagunganmu. Bila kau bingung pada dua makna dan tak tahu mana yang salah dan mana yang benar, maka hindari hawa nafsu, sebab nafsu menuntun jiwa kepada sesuatu yang tercela. Andai saja kamu tahu bagaimana Allah menangani urusan-urusanmu, hatimu pasti akan luluh karena begitu mencintainya.